Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Kamis 14 November 2024, Pekan Biasa yang ke-32. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, datangnya kerajaan Allah sering sekali kita artikan sebagai akhir dari dunia. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutnya dengan hari kiamat. Cukup banyak ramalan berkaitan dengan akhir dunia. Bahkan dunia hiburan mampu menangkap fenomena ini dan dijadikan sebuah bisnis yang sukses dengan dipertontonkannya sebuah film pada tahun 2012. Dari banyak fenomena, banyak orang berusaha untuk menemukan jawaban kapan akhir zaman itu. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ada hasrat yang besar untuk menguak sebuah misteri. Bisa jadi ada orang yang dengan segala usaha jiwa raganya berjuang mempelajari berbagai ilmu untuk menjawab kapan akhir dari dunia ini. Bahkan orang-orang sakit pun berusaha melihat ke masa depan, kapan akhir dunia. Namun sampai sekarang hasilnya adalah tak satu orang pun yang tahu kapan waktu dan saatnya akhir dari dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menggambarkan situasi akhir dari dunia. Ada banyak orang yang berusaha menunjukkan dengan menyatakan di sana, di sini. Tetapi tak satu pun pernyataan di sana dan di sini itu benar. Maka Yesus mengingatkan semua murid supaya sadar. Bukan soal di sana atau di sini kerajaan Allah itu akan hadir. Kenapa? Karena sesungguhnya kerajaan Allah itu telah hadir di antara kita, di sini, di tengah-tengah kita, di dalam diri kita. Sederhananya, bukan perkara waktu, bukan perkara tempat, situasi, atau suasana kerajaan Allah itu akan datang. Tetapi di luar itu, kerajaan Allah telah hadir dalam kenyataan hidup kita hingga saat ini. Kenyataan bahwa Kristus akan datang yang kedua memang kita percayai sebagai sebuah kebenaran iman. Tetapi kapan dan saat itu terjadi bukanlah urusan kita. Seperti yang telah dikatakan Yesus, bahwa yang mengetahui itu hanyalah Bapa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita tidak harus bagaimana dan apa yang perlu kita persiapkan. Sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kerajaan Allah hadir dalam seluruh rotasi hidup kita, mulai dari bangun pagi hingga pagi lagi. Nah, seluruh aktivitas kita sudah semestinya dilakukan dengan kesadaran Allah yang merajai diri kita. Menantikan Kristus yang datang kedua kalinya tidak menjadikan kita hanya melulu menunggu kapan waktunya. Tetapi kita harus menantikannya dengan berfokus pada panggilan hidup kita masing-masing saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para murid
untuk tetap fokus pada semua tugas tanggung jawab dalam hidup mereka masing-masing. Jika hidup mereka membawa damai, sukacita, pengampunan, dan kasih, maka sesungguhnya Allah merajai seluruh hidup mereka. Tidak perlu mencari waktu, mencari tempat, mencari suasana, kerajaan Allah itu akan hadir. Namun Allah telah hadir tanpa keterangan tempat, waktu, maupun suasana. Nah, dalam hal ini, Yesus juga mengajak kita sebagai murid-Nya untuk tetap fokus pada hidup, tugas, tanggung jawab, dan panggilan kita masing-masing. Dan kita harus berjuang untuk hidup membawa damai, sukacita, pengampunan, dan kasih. Maka Allah merajai seluruh hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.